Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aurelia Lutmilalita dengan 3 digit NIM terakhir 232 dari kelas 2025D. Izin menjelaskan hasil dari laporan tugas akhir mata kuliah statistika. Nah, untuk project kali ini atau penelitian kali ini saya mengambil tentang Gender Inequality Index atau bisa dibilang dengan GII, di mana ini berhubungan dengan SDG 5, yaitu adalah kesetaraan gender. Kenapa saya mengambil topik ini? Alasan tepat pribadinya yaitu adalah saya jarang menemukan orang-orang menggunakan topik seperti ini, karena ini topik yang cukup sensitif di zaman sekarang, karena di zaman sekarang saat ini kesetaraan gender ini sangat pro dan kontra, dan biasanya ini pro dan kontra ini sangat seimbang ya, jadi tidak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di sini ada latar belakang di mana saya memiliki 3 faktor sebagai variabel bebas, di mana tingkat pendidikan perempuan diukur dari persentase perempuan usia 25 tahun ke atas yang minimal SMA. Nah, di sini saya sebut dengan X1, terus partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase perempuan yang aktif bekerja dengan saya sebut dengan X2, terus ada juga angka kematian ibu, di mana jumlah ibu yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup itu saya sebut dengan X3, dan juga ada GII-nya sendiri, itu variabel Y yang mau saya prediksi. Nah, metode yang saya pakai saat ini yaitu adalah regresi linear berganda, di mana konsep dari materi statistika, regresi dipakai untuk memodelkan hubungan kausalitas antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan hasilnya bisa dipakai untuk prediksi. Nah, di sini saya memiliki hipotesis, di mana hipotesisnya ada 4 sesuai dengan yang tertulis di laporan. Selanjutnya untuk processing, di sini ada flowchart-nya, dan ini ada penelitiannya. Terus di sini ada variabel penelitiannya yang bisa bermacam-macam, dan di sini saya menggunakan aplikasi SPSS untuk membantu saya dalam perhitungan. Nah, yang pertama itu ada masuk ke proses penelitian. Di sini ada statistika deskriptif, di mana di sini untuk menghitung rata-rata keseluruhan. Sini bisa kelihatan rata-ratanya seperti ini. Nah, dari sini kelihatan bahwa rata-rata GII itu 0,346, rata-rata kematian ibu itu 158, dan juga rata-rata perempuan yang sekolah menengah itu 61,87%. Seperti itu. Terus lanjut, di sini ada deteksi outlier, di mana angka kematian ibu punya banyak outlier ekstrim sampai 1150. 1150 dari negara Afrika Sub-Sahara seperti Chad. Nah, selanjutnya di sini ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, hasilnya semua sig kurang dari 0,05. Secara statistik itu tidak normal, tapi ini wajar untuk sampel besar seperti yang saya pakai ini. Kalau lihat normal plot dan histogram residual, polanya sudah mendekati normal. Analisis ini bisa dilanjutkan. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini saya menggunakan 3 uji asumsi klasik. Yang pertama VIF semua di bawah 10, tidak ada multikolinearitas. Terus scatter plot Zaraset vs berat
titiknya acak, tidak ada heteroskedastisitas, terus juga Durbin Watsonnya 1193, dan ini masih cukup oke untuk data cross sectional atau data antar negara. Nah, masuk ke korelasi. Di korelasi di mana X1 berkorelasi negatif sangat kuat dengan GII dengan R-nya itu 0,808. Di sini bisa dilihat 0,808. Terus X3 berkorelasi cukup kuat, positif kuat dengan R itu 0,713. Nah, kalau yang X2 korelasinya lemah secara bivariat, tapi nanti di regresi tetap signifikan setelah dikontrol variabel lain. Masuk ke regresi linear berganda, di mana sini bagian utamanya, di mana di sini adjust R pangkat 2-nya itu 0,733, dan juga model menjelaskan 73,3% variasi GII. Ini bisa dibilang cukup kuat untuk data seperti ini. Nah, selanjutnya juga menghitung F hitung dan menghasilkan 155, di mana signya itu kurang dari 0,01. Terus persamaan regresinya juga terhitung dengan GII sama dengan 0,671 dikurang 0,04 dikali X1, terus dikurang 0,03 dikali X2, dan seterusnya. Terus di sini lanjut menghitung RMSE dan MAPE-nya, di mana akurasi model RMS-nya itu 0,1005, rata-rata kesalahan prediksi 0,10 poin pada skala 0 sampai 1. Sedangkan kalau MAPE itu 65% karena ada negara dengan GII sangat kecil yang bikin perhitungan persentasenya besar. Masuk ke Nah, di sini masuk ke kesimpulan. Jadi apa sih hasilnya? Nah, di sini H1 itu diterima, pendidikan perempuan berpengaruh negatif signifikan. Ini variabel paling dominan, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah GII-nya. Nah, kalau H2 ini juga diterima karena partisipasi kerja perempuan berpengaruh negatif signifikan. Semakin banyak perempuan bekerja, juga GI-nya juga akan turun. Nah, kalau H3 juga diterima karena angka kematian ibu berpengaruh positif signifikan. Negara dengan kondisi kesehatan ibu yang buruk cenderung punya GI yang tinggi karena peran ibu itu sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Selanjutnya H4 juga itu diterima karena ketiganya bersama-sama berpengaruh secara signifikan. Terus kalau perempuan yang sekolah naik 1%, GI turun 0,04 poin. Kecil kelihatannya, tapi kalau dikalikan ratusan juta perempuan, dampaknya luar biasa besar. Dari sini kita bisa lihat bahwa peran perempuan itu tidak kalah penting dengan peran laki-laki. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau perempuan itu memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama seharusnya seperti dengan laki-laki, karena outputnya juga akan memiliki hal yang sama, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekian dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.